Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku hebat semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Ustazah Yuni doakan semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat untuk belajar. Anak-anak hebat, sebelum kita belajar, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Anak-anak hebat semuanya, apakah kalian di rumah punya hewan peliharaan? Ustazah memiliki beberapa hewan peliharaan. Di rumah ada sapi, ada ayam, ada burung. Bagaimana dengan kalian? Tahukah kalian bagaimana cara perkembangbiakan dari hewan-hewan tersebut? Serta bagaimana cara memeliharanya? Nah, ayo kita pelajari bersama tentang cara perkembangbiakan hewan secara generatif dan vegetatif, serta bagaimana cara melestarikannya. Ayo kita simak video berikut ini. Anak-anak hebat, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan hewan secara generatif dan vegetatif. Tahukah kamu apa itu berkembang biak? Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang sifatnya sama atau menyerupai dengan induknya. Hai anak hebat, tahukah kamu hewan bisa berkembang biak dengan dua cara loh. Hewan dapat berkembang biak dengan dua cara, yaitu secara generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan hewan secara kawin. Perkembangbiakan generatif dibedakan menjadi 3 macam, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan bertelur. Contohnya ayam, burung, dan penyu. Ciri hewan yang berkembang biak dengan ovipar adalah embrio atau calon individu baru tumbuh di dalam telur. Telur dierami di luar tubuh induknya. Tidak memiliki daun telinga. Proses pembuahan pada hewan ovipar dapat dibedakan menjadi dua cara, yaitu secara internal, pembuahan yang terjadi di dalam tubuh induknya, contohnya ayam, burung, cicak. Secara eksternal, yaitu pembuahan yang terjadi di luar tubuh induknya, contohnya ikan dan katak. Vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Contohnya kambing, sapi, dan kucing. Ciri hewan yang berkembang biak dengan vivipar adalah embrio tumbuh di dalam rahim tubuh induknya. Mengalami masa kehamilan selama beberapa bulan. Menyusui anaknya. Tubuh ditutupi rambut dan berdaun telinga. Ovovivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan bertelur dan melahirkan. Contohnya, beberapa jenis ular, buaya, dan platypus. Yang dimaksud dengan bertelur dan melahirkan adalah embrio tumbuh di dalam selaput yang menjadi cangkang telur. Kemudian telur dierami oleh induk di dalam tubuh sampai menetas. Setelah menetas, embrio tersebut dilahirkan. Beberapa ciri dari hewan ovovivipar adalah 1. Tidak menyusui anaknya. 2. Biasanya berdarah dingin, yaitu suhu tubuh di bawah suhu lingkungan.
Contoh lain dari hewan yang berkembang biak dengan ovovivipar adalah kadal, kuda laut, dan hiu. Sekarang kita masuk ke bagian kedua. Masih ingatkah kamu apa itu perkembangbiakan vegetatif? Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan hewan yang tanpa didahului oleh proses perkawinan atau secara aseksual. Perkembangbiakan vegetatif dibedakan menjadi 3 macam, yaitu membelah diri, fragmentasi, dan tunas. Perkembangbiakan dengan cara membelah diri antara lain terjadi pada amoeba. Perhatikan proses membelah diri pada amoeba berikut. Diawali dari proses membelahnya inti sel, diikuti oleh membran sel, dan menjadi 2 individu baru. Fragmentasi contohnya terjadi pada cacing planaria. Perhatikan proses fragmentasi pada cacing planaria berikut. Sebuah cacing planaria dipotong tubuhnya menjadi 2 bagian. Setelah beberapa waktu, masing-masing dari bagian itu akan membentuk individu baru. Bagian ekor akan membentuk kepala, sedangkan bagian kepala akan membentuk ekor kembali. Apabila satu planaria dipotong menjadi 5 bagian, maka masing-masing dari 5 bagian itu akan menjadi individu baru. Selain cacing planaria atau cacing pipih, hewan lain yang berkembang biak dengan cara fragmentasi adalah bintang laut. Perkembangbiakan dengan cara pembentukan tunas antara lain pada hidra. Coba kamu saksikan video berikut ini. Hidra dewasa memiliki tonjolan yang cukup besar yang disebut tunas. Setelah beberapa waktu, tunas itu akan terlepas dari tubuh induk dan membentuk individu baru. Contoh lain hewan yang berkembang biak dengan bertunas yaitu ubur-ubur dan anemon laut. Nah, anak-anak hebat, demikianlah tentang pembelajaran perkembangbiakan hewan secara generatif dan vegetatif. Tahukah kalian apa bedanya? Perkembangbiakan generatif terdiri dari 3, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Kemudian perkembangbiakan hewan secara vegetatif ada membelah diri, contohnya pada amoeba, kemudian fragmentasi pada planaria, dan ada tunas pada hidra. Nah, anak-anak hebat, setelah kalian mempelajari tentang perkembangbiakan hewan secara generatif dan vegetatif, ayo kita berlatih soal. Ustadzah Yuni beri waktu 10 menit. Dimohon video untuk dijeda selama 10 menit. Anak-anak hebat, silahkan buka buku paket kalian halaman 28-29 di bagian Ayo Berlatih. Kerjakanlah soal di halaman 29 secara mandiri. Isikan pada kolom yang tersedia tentang ciri-ciri hewan serta nama hewan yang berkembang biak dengan ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Setelah kalian mengerjakan secara mandiri, ayo kita bahas kegiatan Ayo Berlatih yang sudah kalian lakukan. Hewan yang berkembang biak dengan ovipar memiliki ciri 1. Embrio tumbuh di dalam telur. 2. Telur dierami di luar tubuh induknya. 3. Tidak berdaun telinga. Contoh hewan yang berkembang biak dengan ovipar adalah kura-kura, ayam, kodok, ikan patin, belalang, belut, tokek, bunglon, burung beo, udang, dan cumi. Ciri hewan yang berkembang biak dengan vivipar adalah 1.
embrio tumbuh menjadi janin di dalam rahim induk. 2. Mengalami masa kehamilan. 3. Menyusui anaknya. 4. Penutup tubuh berupa rambut dan berdaun telinga. Nama hewan yang kelompok vivipar adalah kelinci, panda, singa laut, gajah, kuda, terenggiling, anoa, tapir, bekantan, paus, kanguru, dan dugong. Ciri hewan yang berkembang biak dengan ovovivipar adalah 1. Tidak menyusui anaknya. 2. Biasanya berdarah dingin. Contoh hewan yang berkembang biak dengan ovovivipar adalah 1. Kuda laut. 2. Ular boa. 3. Buaya. 4. Iguana. 5. Ikan hiu. 6. Kadal. 7. Salamander. Demikianlah pembelajaran hari ini tentang perkembangbiakan hewan secara generatif dan vegetatif. Semoga video kali ini memberikan manfaat dan kalian tetap semangat dalam belajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.